Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Beberapa tahun belakangan ini, masyarakat di sekitar kita banyak disibukkan dengan kegiatan baru, yaitu menanam tanaman hias. Ada banyak jenis tanaman yang menjadi pilihan para pecinta tanaman. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis tanaman hias yang dapat menjadi rekomendasi untuk dijadikan tanaman hias koleksian. Tonton terus video ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jenis tanaman hias yang pertama adalah keladi hias. Tanaman ini ada juga yang menyebutnya dengan nama kaladium. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Kaladium juga kemudian banyak dinaturalisasi di negara tropis seperti di Indonesia. Warna dan bentuknya lah yang menjadikan ciri khas dari tanaman ini. Tanaman keladi hias memiliki corak yang unik dan juga daun yang lebar. Sebenarnya banyak yang tidak menyangka jika sekarang tanaman keladi hias menjadi primadona tanaman hias di masyarakat. Harga keladi hias juga akan mahal jika daunnya makin berwarna dan juga makin bercorak. Ciri khas dari tanaman keladi hias ini selain memiliki bentuk yang lebar, juga memiliki bentuk daun seperti simbol hati. Selain itu juga seperti ada zat lilin yang membuatnya menjadi licin. Beberapa jenis tanaman keladi hias yang sudah tidak asing lagi ada di sekitar kita adalah diantaranya ada keladi bicolor, kemudian keladi red star, keladi wayang, keladi Amazon, keladi gingerland, keladi hitam, dan juga keladi tikus. Nah, keladi tikus ini juga dikenal banyak masyarakat karena memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu salah satunya dapat mengobati penyakit kanker. Kemudian selain itu, jenis tanaman keladi hias yang memiliki daun yang cantik diantaranya adalah Caladium White Christmas, Caladium Miss Muffet, Caladium Freda Hempel, Caladium Radiance, Caladium Spring Fling, dan juga masih banyak lagi. Caladium merupakan tanaman hias yang sangat mudah dirawat, di mana keladi ini dapat bertahan pada cuaca panas maupun di tempat yang memiliki kelembapan tinggi. Keladi juga tidak memilih-milih media tanam, asalkan tanah gambut maka keladi dapat tumbuh dengan baik. Waktu yang tepat untuk menyiram biasanya adalah pagi dan sore hari. Menyiram saat siang hari sangat tidak disarankan karena sinar matahari terlalu kuat dan menyebabkan air menguap sebelum terkena akar. Kemudian juga jangan menyiram dengan air yang terlalu banyak karena dapat membuat tanaman menjadi busuk. Jenis tanaman hias koleksian yang kedua adalah aglonema. Banyak juga yang mengenal tanaman ini dengan nama tanaman Sri Rejeki. Konon katanya tanaman Sri Rejeki ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Tanaman aglonema ini juga ada yang menjulukinya sebagai Ratu Daun. Karena jenis tanaman hias daun ini memang cukup populer karena kecantikan bentuk dan warnanya yang eksotis dan juga dapat memanjakan mata. Tanaman aglonema ini juga dijuluki sebagai China's Evergreen atau tanaman terbaik untuk para pemula atau bagi mereka yang sibuk beraktivitas di luar rumah. Pasalnya, tanaman ini mampu tumbuh kokoh dan toleran di hampir setiap kondisi dalam ruangan. Tanaman aglonema ini juga mentolerir cahaya sebagian dan juga tumbuh baik di tempat yang terang. Bahkan baik-baik saja jika diletakkan di ruangan kantor dengan cahaya lampu neon. Ada beberapa jenis tanaman aglonema murah, yaitu diantaranya ada aglonema lipstick, aglonema dona Carmen, aglonema rotundum, belenceng susu, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, ada juga aglonema yang tergolong mahal dengan warna merah yang pekat, diantaranya adalah aglonema red cochin, aglonema red ruby, aglonema suksom jaipong, aglonema kanza, aglonema red peacock, aglonema pride of Sumatra, dan juga masih banyak lagi. Aglonema juga dipercaya memiliki manfaat bagi kehidupan. Di antaranya yaitu dapat menyerap racun di udara. Racun atau udara kotor yang ada di dalam ruangan kerap kali menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi kita yang berada di sebuah ruangan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasinya yaitu meletakkan aglonema pada sudut ruangan tersebut.
Kemudian manfaat yang kedua adalah aglonema juga dapat membuat suhu ruangan menjadi lembab. Tanaman hias yang satu ini dapat membantu sirkulasi udara yang terjadi dalam sebuah ruangan menjadi lebih baik. Kemudian manfaat selanjutnya, tanaman aglonema juga dapat meredam stres. Artinya, dengan menggunakan aglonema sebagai filter udara alami dapat meredakan stres dan meningkatkan kreativitas seseorang. Untuk media tanam, kita harus menjaga tanah dari tanaman hias aglonema ini dalam keadaan tidak lembab tapi juga tidak basah. Namun, hindari juga membiarkan tanah mengering sepenuhnya. Pada umumnya, tanaman hias aglonema ini akan membutuhkan penyiraman lebih sering di musim semi dan musim panas dan lebih sedikit di musim dingin. Kemudian, jenis tanaman hias koleksian yang ketiga adalah tanaman anggrek. Buah anggrek dapat dikatakan sebagai bunga hias karena mempunyai bentuk dan warna bunga yang indah. Keindahan bunga anggrek menjadi alasan utama bunga ini digemari oleh banyak orang, khususnya pecinta bunga hias. Tanaman anggrek digolongkan menjadi tanaman tertua di dunia dengan spesies terbanyak dan tersebar di seluruh dunia. Di antara beberapa jenis tanaman anggrek yang dapat ditanam di rumah diantaranya adalah anggrek bulan, anggrek cattleya, anggrek dendrobium, anggrek venda, dan juga masih banyak jenis anggrek lainnya. Pada umumnya, tumbuhan anggrek tidak membutuhkan sinar matahari penuh atau sekitar 20% cahaya matahari. Karena tidak memerlukan matahari penuh, maka anggrek membutuhkan tempat atau naungan untuk menumpang hidup. Tempat hidup dari tanaman anggrek bisa berupa pohon dan juga paranet. Waktu yang disarankan untuk menyiram tanaman anggrek adalah di pagi hari jam 7 sampai jam 9 pagi dan juga di sore hari antara jam 4 sampai jam 6 sore. Cara menyiram tanaman anggrek alangkah baiknya diarahkan ke akar dan menggunakan air yang bersih. Ketika menyiram tanaman anggrek, sebaiknya jangan terlalu banyak karena dapat merusak anggrek itu sendiri. Pastikan air siraman tidak merendam akar anggrek terlalu lama. Pupuk yang dibutuhkan tanaman anggrek adalah pupuk yang mengandung kalsium dan juga fosfor. Pemupukan yang teratur juga dapat memberikan makanan dan nutrisi yang baik kepada tanaman anggrek. Salah satu perawatan untuk menanam tanaman anggrek adalah bagaimana cara mencegah hama. Karena dengan mencegah hama, maka akan membuat tanaman anggrek bisa tumbuh maksimal dan juga tidak sakit. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan pemberantas hama seperti Basudin 60 isi, Diamikron, dan juga lain-lain. Ketika menyiram pemberantas hama, sebaiknya dilakukan seminggu sekali dan secara teratur. Demikianlah beberapa jenis tanaman hias yang memang sudah tidak asing lagi dan dapat jadi rekomendasi teman-teman untuk merawat tanaman hias ini. Nah, jadi sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.